Selamat berjumpa lagi dalam kuliah teknik persilangan buatan. Pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah teknik persilangan buatan pada tanaman buah-buahan. Dan untuk kali ini, tanaman buah-buahan yang pertama yang akan kita bahas adalah tanaman mentimun. Ini adalah beberapa keragaman sifat dari tanaman mentimun, terutama dari segi bentuk buah dan warna buah. Kemudian prosedur seleksi pada tanaman mentimun diawali dengan pemilihan tetua, di mana pemilihan tetua dilakukan dengan menggunakan seleksi massa. Caranya ialah dengan memilih tanaman yang memiliki kualitas baik, yaitu dengan cara pada saat panen dilakukan pemilihan, kemudian dicampur sebagai bahan tanaman di musim selanjutnya. Pemilihan tetua juga tergantung pada sifat unggul yang diinginkan, baik itu melalui sifat kualitatif maupun sifat kuantitatif. Untuk sifat kualitatif itu biasanya lebih mudah dilakukan seleksi, kemudian gennya lebih sederhana karena dibawakan oleh satu gen atau monogenik. Kemudian perbedaan fenotipe atau perbedaan gen pengendali, pengaruh lingkungan lebih kecil, dan itu kita dapat lihat pada salah satu contoh misalnya warna, nah, baik itu warna bunga maupun warna buah. Kemudian untuk sifat kuantitatif itu biasanya seleksi agak sulit dilakukan, atau dengan kata lain seleksi tidak mudah dilakukan. Kemudian gennya lebih kompleks atau poligenik, di mana satu sifat itu dikendalikan oleh beberapa gen. Kemudian pengaruh lingkungan itu lebih besar. Nah, sebagai contoh misalnya produksi atau hasil tanaman. Nah, oleh karena itu diperlukan lebih banyak tetua sebagai sumber gen. Kemudian emaskulasi dan penyerbukan pada tanaman mentimun. Emaskulasi adalah pengambilan serbuk sari dari tetua betina. Selain itu untuk mencegah masuknya polen dalam bunga itu sendiri atau polen dari bunga yang lain. Kemudian teknik penyerbukan, cara yang dilakukan yaitu dengan cara mekanis, dengan cara mengambil serbuk sari dengan menggunakan penjepit atau pinset ataupun jarum. Pengambilan kotak sari dilakukan sebelum kotak sari itu terbuka dan serbuk sari itu telah luruh atau telah gugur. Gunting digunakan untuk memotong ujung palea dan temah agar mudah diambil kepala sarinya. Kemudian bagging atau pembungkusan bunga betina. Penyungkupan dilakukan setelah emaskulasi selesai, dengan tujuan agar terhindar dari penyerbukan yang tidak diinginkan dan untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan. Kemudian pelabelan. Pelabelan bertujuan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan, misalnya dengan pemberian nama atau kode tetua, tanggal penyerbukan, kode persilangan, dan nama penyilang atau breeder. Ini beberapa alat dan fungsinya yang digunakan dalam persilangan pada tanaman mentimun. Misalnya pinset
atau tusuk gigi untuk mengambil benang sari lalu menempelkannya pada putik. Kemudian yang kedua, kertas label untuk memberi keterangan terkait dengan komoditas mentimun yang disilangkan. Kemudian loop atau kaca pembesar untuk mengamati letak benang sari yang akan dipindahkan ke bagian putik. Dan alat tulis itu digunakan untuk mencatat hasil pengamatan. Kemudian cara kerjanya, yang pertama adalah kita siapkan benih mentimun dan polybag sebagai tempat tanam. Kemudian menyiapkan media tanam berupa pupuk, kandang, dan tanah. Lalu kita melakukan penanaman benih pada media yang telah disiapkan. Lakukan penyiraman secukupnya pada polybag tersebut. Kemudian kita tempatkan pada tempat yang cukup baik untuk penyinarannya. Setelah mentimun tumbuh dan berbunga, lalu kita tentukan tetua jantan dan betina. Kemudian kita lakukan persilangan bunga jantan dan bunga betina pada waktu yang memungkinkan dengan cara membuang semua benang sari dari sebuah kuncup bunga yang akan dijadikan induk betina dalam penyerbukan. Yang kegiatan ini biasa dikenal dengan istilah emaskulasi. Kemudian setelah diemaskulasi, lalu serbuk sari yang sudah dikumpulkan dari tanaman yang akan dijadikan sebagai tanaman jantan itu ditempelkan pada kepala putik dari bunga betina, dan setelah itu kita lakukan isolasi, dan kegiatan terakhir adalah pelabelan. Kemudian yang berikut adalah komoditas durian. Bunga durian itu biasanya muncul langsung dari batang atau cauliflorous atau cabang-cabang yang tua di bagian pangkal atau proksimal. Kuncup bunganya membulat sekitar 2 cm diameternya, kemudian bertangkai panjang. Kelopak bunga itu biasanya berbentuk tabung, kemudian kepala putiknya membentuk bonggol dengan tangkai yang berbulu. Ini adalah bentuk dari bunga durian. Bagian luar ini adalah perhiasan bunganya, kemudian yang ini adalah benang sari, kemudian yang berada di bagian tengah itu adalah putik. Nah, ini adalah beberapa keragaman dari bentuk buah dari durian, terutama pada daging buahnya. Yang sebelah kiri ini adalah daging buah putih, kemudian yang kedua daging buah kuning, daging buah orange, kemudian ini adalah daging buah yang manis legit, ya misalnya pada lokal Medan, dan durian montong. Nah, kemudian untuk persilangan pada durian, yang pertama harus kita lakukan adalah persiapan, yaitu persiapan bunga tetua jantan dilakukan pada hari persilangan. Kemudian pada tanaman tetua betina dipilih malai bunga durian yang tumbuh normal dan bebas dari hama penyakit, di mana bunga yang akan dijadikan sebagai bunga betina adalah bunga yang masih kuncup atau belum mekar, atau kelopak bunga belum pecah. Lalu
Kemudian kita lakukan kastrasi dengan membuang bagian bunga jantan yang tidak diperlukan dengan cara membuka mahkota bunga dan membuang serbuk sari sebelum terjadi persilangan sendiri. Kemudian kastrasi dilakukan pada pagi hari. Lalu kuncup mahkota bunga dipotong setengahnya menggunakan gunting kecil sehingga tampak tangkai sari pada bunga. Seluruh kepala sari dibuang dengan menggunakan gunting kecil. Kemudian pembuangan kepala sari dilakukan dengan hati-hati agar tangkai putik tidak rusak atau tidak terluka atau tidak patah. Lalu kemudian kita lakukan isolasi. Bunga yang sudah dikastrasi kemudian dibungkus dengan pembungkus yang terbuat dari kertas minyak. Pembungkusan bertujuan agar bunga tidak terserbuki oleh serbuk sari dari malai lain atau terserbuki oleh serangga yang membawa serbuk sari dari bunga atau dari tanaman durian yang lain. Kemudian pengumpulan dan penyimpanan serbuk sari dilakukan pada sore hari sekitar pukul 15.00. Diambil bunga dari varietas yang akan dijadikan sebagai tetua jantan. Bunga diletakkan pada wadah yang dialasi tisu atau kapas basah. Selanjutnya bunga disimpan di tempat yang teduh dan akan digunakan setelah serbuk sari mulai terlihat. Kemudian penyerbukan dilakukan dengan mengoleskan serbuk sari dari tetua jantan ke putik tetua betina. Selanjutnya bunga ditutup dengan kantong kertas minyak dan diberi label sesuai dengan varietas yang digunakan. Kantong kertas dibuka setelah kurang lebih 5 hari setelah proses persilangan selesai. Lalu kita tunggu hasilnya. Jika buahnya tidak gugur, berarti persilangan sukses dilakukan. Lalu yang terakhir adalah pelabelan. Biasanya di dalam label itu tertulis nama tetua jantan dan betina, kemudian waktu emaskulasi, waktu persilangan, kode pemulia atau penyilang, dan nomor lapangan. Nah, demikian pembahasan kita mengenai teknik persilangan pada tanaman mentimun dan tanaman durian kali ini. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.